Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan membacakan lagi tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Akan tetapi kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana apa istilah CP, TP, ATP dalam modul ajar itu. Baik, kita langsung saja. Bagaimanakah si kurikulum merdeka ini? Kita lihat dulu mengapa ada perubahan kurikulum. Dari dulu ya, zaman saya sekolah itu ada kurikulum CBSA, KTSP 2004 ya, 2006 itu KTSP, kurikulum 2013, dan ada sebelum ini adalah prototype. Mengapa ada perubahan kurikulum? Nah, ini berlatar belakang seperti ini ya. Jadi nomor satu, dunia telah berubah. Jadi zaman berubah, dunia berpindah. Zaman beralih, dunia berputar terus ya. Jadi menyesuaikan perkembangan kontemporisasi zaman. Dan sebuah keniscayaan apabila kurikulum dapat merespon perubahan tersebut, bahkan dapat membaca lebih jauh tentang arah perubahan zaman, sehingga peserta didik mendapat pendidikan sesuai dengan arah perubahan tersebut. Jadi untuk menghadapi globalisasi teknologi, perubahan zaman yang persaingan yang sangat ketat ya, tentang teknologi, budaya dan lainnya, ya perlu diadakan perubahan kurikulum ini ya. Nah, pengembangan kurikulum nasional harus terus bergerak untuk merespon dan membaca lebih awal atas perubahan itu secara terus menerus. Ini latar belakangnya. Pertama, latar belakang yang kedua, kurikulum merdeka merupakan kurikulum opsional. Jadi ada pilihan, kita mau melakukan kurikulum 2013 atau mungkin di KTSP bisa diambil ya. Nah, dalam merespon perubahan dan tantangan ke depan, terutama dalam kerangka untuk menjawab ketertinggalan capaian pembelajaran nasional disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 selama 2 tahun kemarin. Latar belakang yang nomor 3, beberapa kebijakan terkait dengan kurikulum merdeka menjadi sangat penting dipahami oleh semua pelaku pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan utamanya, yakni mengatasi ketertinggalan pendidikan dampak pandemi. Jadi sempat kita libur 2 tahun ya, jadi materi itu seadanya, sesingkat-singkatnya, bahkan bisa dikatakan blank lah ya kalau dilihat siswa-siswi kita kalau dalam masa daring itu ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Dikti beserta Kementerian Agama mengeluarkan regulasi terkait dengan kurikulum merdeka tersebut yang perlu diimplementasikan pada satuan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum merdeka. Ini ada tujuan pendidikan nasional, yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan. Ada di sini profil pelajar Pancasila. Jadi semua apapun lembaga instansi harus mengacu kepada asas Pancasila itu. Standar kompetensi lulusan SKL itu ada isi, ada proses, ada standar penilaian pendidikan. Prosesnya ini ada kurikulum, ada CP, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen, ada penilaian. Nah, untuk mencapai ini, capaian pembelajaran dan semuanya ini ada bantuan berupa perangkat ajar, yaitu ada buku teks pelajaran, contoh modul ajar, mata pelajaran, panduan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan. Baru operasional dikembangkan di masing-masing sekolahan atau di satuan pendidikan. Apa saja isu strategis terkait pembelajaran pada kurikulum merdeka? Strategisnya bagaimana? Masalahnya bagaimana? Yang perlu dilakukan? Yang pertama, isu strategisnya, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi belajar itu kan peningkatan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Nah, untuk mengukur peningkatan menjadi tahu itu harus ada semacam asesmen. Itu ya. Jadi pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang diharapkan sehingga keseluruhan proses pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun dari capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan kekhasan dan karakteristik satuan pendidikan atau madrasah. Madrasah harus menciptakan suasana kebatinan yang memungkinkan berkembangnya religiusitas, spiritual, akhlak dan karakter bagi warga madrasah. Yang ketiga, pendidik diharapkan dapat memahami pola pikir tentang pengembangan pembelajaran dengan memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kekhasan. Jadi masing-masing ini lain orang lain kepala ya. Jadi lain lubuk lain airnya. Jadi masing-masing orang itu punya potensi sendiri-sendiri, punya bakmi sendiri-sendiri, yaitu bakat dan minat sendiri-sendiri, dan punya karakter sendiri-sendiri yang termasuk kemampuan, sehingga hal itu menentukan tingkat kecepatan belajar yang juga berbeda. Perencanaan pembelajaran yang dirancang pendidik harus menyesuaikan kondisi demikian, atau dengan kata lain yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berbasis keperbedaan. Jadi semua orang kan tidak sama. Nah, sekarang teaching at the right level ya, jadi bagaimana mengajar yang benar ya. Di sini ada merumuskan tujuan pembelajaran dulu, terus mendesain, terus mengacu kepada peserta didiknya. Nah, ini seputar paradigmanya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ya, jadi lihat dulu peserta didik itu bakminya apa, khasnya apa, punya potensi apa, gitu di sini. Siklus pembelajaran, ada siklus nih ya. Ada masing-masing saling berhubungan. Mau mana dulu bisa, kurikulum pembelajaran, proses asesmen dan seterusnya. Lah tujuan pembelajar di sini yaitu pelajar Pancasila dan profit pelajar rahmatalil alamin. Intinya ini, nah mulai dari kurikulum ke pembelajaran, asesmen dan seterusnya. Dirancang sesuai karakteristik peserta didik. Nah, kita lihat potensi anak masing-masing. Membangun pembelajar sepanjang hayat. Jadi mencari ilmu itu sampai hayat ya, dari lahir hingga kubur. Berorientasi pada nilai ibadah, berorientasi pada masa depan, mendukung pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik, dirancang secara kontekstual dengan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ini prinsip pembelajaran ya. Jadi prinsip pembelajaran ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berorientasi pada masa depan. Jadi orientasi ke depan, kita mau kemana? Ada rencana ya, orientasi ke depan ya, ke depannya sebelum mati. Kalau setelah mati wallahu alam ya. Kalau ini masa depan sebelum mati mau kemana itu, bahkan bisa dibawa ke sampai mati kalau agama. Kalau ibadah, berorientasi pada nilai ibadah, ada karakteristik membangun pelajar sepanjang hayat, holistik, kontekstual. Apa yang harus dilakukan guru untuk merancang pembelajaran ya. Jadi yang dilakukan apa? Jadi yang dilakukan guru pertama apa ini? Menghitung jam pelajaran tahunan untuk menentukan komposisi JP, pembelajaran intrakurikuler dan pembentukan profil pelajar. Ada melaksanakan proyek ya, jadi semacam praktek-praktek itu untuk membentuk apa? Membentuk profil pelajar Pancasila dan rahmatalil alamin. Ada membentuk tim fasilitator proyek ya, mungkin bisa minta bantuan sesama guru. Pembelajaran intrakurikuler untuk mewujudkan target capaian pembelajaran, menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar atau RPP. Ini bisa dikatakan sesuai dengan ciri khas guru masing-masing. Merancang proyek penguatan profil pelajar. Sebelum melangkah pada strategi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, mari kita bahas konsep capaian pembelajaran. Kita lihat dulu konsepnya bagaimana capaian pembelajarannya.
capaian pembelajaran. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD RA ya, belum RA. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Ini pembagian fasenya: fondasi PAUD RA, fase A HDMI, fase B paket A kelas berapa ini? Fase A itu kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, fase D kelas 7-9, ini mulai dasar kedua, fase E 10, dan fase F 11-12. Jadi berkesinambungan, ada perencanaan. Komponen capaian pembelajaran, ada rasionalitas, rasional mata pelajaran. Alasannya mempelajari mapel tersebut, keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila, tujuan mata pelajaran, kemampuan yang perlu dicapai. Tujuannya anak itu supaya bisa apa gitu. Karakteristik ya, deskripsi tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Jadi sampai di mana, elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Bentuknya semacam apa ya, deskripsi. Capaian dalam setiap fase menurut elemen dibuat dalam bentuk matriks. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Bentuk pemahaman dalam CP. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme. Seperti teori siapa itu ya? Kok teori konstruktivisme itu? Konstruktivisme ya, yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman yang nyata dan kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan bukanlah pengumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Konsep memahami dalam CP dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman yang baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Apabila merujuk pada taksonomi Bloom, ini teori-teori yang tadi ya, teori apa pembelajaran, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah. Namun demikian, taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret, nyata. Arti elemen dalam CP. Setiap CP, suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok yang kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase mata pelajaran tersebut. Ini masing-masing tersebut memiliki capaian fasenya sendiri. Ini contoh ya. Dalam CP matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Dalam CP IPA terdapat elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses. Dalam bahasa Indonesia terdapat elemen menyimak, membaca. Ya, ini. Jadi apa namanya ini? Saling menunjang. Ya, jadi misalnya bilangan itu mendukung aljabar, pengukuran, masing-masing saling berkaitan. Karakteristik CP mapel PAI dan atau bahasa Arab. Keterampilan abad 21, konteks bermasyarakat global, berbangsa dan bernegara. Ini karakteristik PAI ya. Keterampilan bagaimana menerapkannya dalam keterampilan ini di abad 21 di mapel PAI dan bahasa Arab dan bermasyarakat dan bernegara, masyarah. Rumusan CP juga dikaitkan dengan ibadah sehingga ilmu yang dikuasainya berdimensi ukhrawi, bernilai ibadah. Jadi ada masa depan setelah mati. Ya. Peserta didik menekuni mata pelajaran peminatan IPA, IPS, agama dan sebagainya. Hikayatnya adalah sedang menjalankan kewajiban agama. Otomatis ini bersosialisasi, kan ini juga ada peraturannya apa dengan agama, karena manusia itu adalah makhluk yang sosial. IPA ini mendalami tentang Al-Quran misalnya ya, meneliti tentang apa namanya surat apa itu di Al-Quran, ada surat lebah ya, ada surat semut, Al-Anfal dan macam-macam. Peserta didik sedalam apapun pengetahuan agamanya dalam mengamalkan pada kehidupan sehari-hari tidak boleh lepas dari akar budaya bangsa. Jadi tidak boleh ke barat-baratan, tapi adat ketimuran tetap dijaga. Perencanaan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran meliputi ruang lingkup madrasah, ruang lingkup kelas. Secara strategis, proses perancangan kegiatan pembelajaran dapat dipahami melalui skema berikut. Ini ya. Memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan, menyusun alur, merancang pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, pendidik dapat satu mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran, mengembangkan alur tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh, menggunakan contoh yang disediakan. Jadi pendidik bebaslah selama tidak melanggar adat-adat kesopanan, adat-adat agama. Tujuan TP dan alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Jadi dikembangkan dalam satu atau lebih jam pelajaran, sehingga akhirnya pada penghujung fase dapat mencapai CP. Oleh karena itu, CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Oke, merumuskan tujuan pembelajaran diantaranya adalah taksonomi Bloom versi revisi, 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Taik, level taksonomi Marsano. Tadi perumusan tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung melalui capaian, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi, dan pada pencapaian pembelajaran merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Ini ada beberapa teknis. Ini tidak perlu saya bacakan ya, ini teknis saja. Teknik 1 misalnya elemen bilangan, aljabar, pengukuran. Ini di matematika. Ini aljabar, elemen, kompetensinya, lingkup materi. Ini sekedar contoh pengembangan itu ya. Ini contoh matematika. Alur tujuan pembelajaran di fase awal ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, dan seterusnya. Bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif? Jadi itu bisa di pendidik yang merancang alur tujuan pembelajaran sendiri. Tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematik dan logis awal hingga akhir fase. Tidak perlu saya bacakan. Ini penyusunan modul ajar, rencana dan modul ajar. Komponen minimum dalam rencana pembelajaran, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Komponen minimum dalam modul ajar, tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen, media pembelajaran. Ini bisa video, situs web, bebas ya, masa digital. Ada komponen lengkap modul ajar, ada kompetensi informasi umum, identitas penulis siapa, kompetensinya, profil pelajar, sarana prasarana, target peserta didik, modelnya, kompetensi intinya, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Lampirannya lembar kerja peserta didik, pengayaan, bahan bacaan, glosarium. Nah ini glosarium juga semacam pustaka atau bahasa-bahasa yang bermakna ya, ada khasanah. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi, yang keberbedaannya bagaimana? Kalau ini perlu diketahui, penyusunan perencanaan pembelajaran melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta. Jadi kita tentukan dulu perbedaannya mereka ya, baru melakukan diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi, pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik dengan tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Jadi disesuaikan standarnya, levelnya. Kita lihat pembelajaran berdiferensiasi, ada gayanya, masing-masing anak punya gaya sendiri-sendiri dalam belajar, kesiapannya, minatnya juga punya ciri khas sendiri-sendiri.
baru kontennya isinya apa, prosesnya, produknya, lingkungan belajarnya bagaimana. Ini keberagaman peserta didik dan ini elemen pembelajaran berdiferensiasi. Oke, untuk contohnya saya tidak perlu saya bacakan ya. Baik, ini di antara kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka ini perlu dicatat. Di antara kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di madrasah adalah kesungguhan guru memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik, yaitu memberikan hak belajar peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka. Tadi teaching at the right level. Oke, ini RTL. Setiap madrasah membuat tahun pelajaran. Setiap guru membuat modul ajar. Tugas diselesaikan paling lambat akhir. Ini tugas setelah ini ya. Setelah kita mengadakan bimbingan ada tugas ini. Oke, terima kasih untuk gambaran pengembangan CP, ATP dan berbasis diferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.